Salam jumpa dengan para permisa yang terkasih dalam program Today's Breakthrough. Kita tidak akan hanya stop minta breakthrough. Kita mau menjadi manifestasi dari apa yang Tuhan tujukan bagi kita. Nah, Anda bisa ambil Alkitab Anda, catatan Anda, karena kesaksian hidup dari apa kata Tuhan yang dimanifestasikan itu akan bisa menjadi kekuatan dan menjadi model panutan bagi Anda semua. Karena kata kesaksian atau bahasa Inggrisnya testimony itu dari bahasa Ibrani artinya God can do it again. Allah bisa melakukan kembali. Oleh sebab itu kita pegang 66 buku yang ditulis sebelum Yesus Kristus, masanya pada zaman Yesus dan sesudah. Firman Allah, Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, selamanya. Saya bukan jabat, tapi saya orang yang harus mengalami lebih dahulu apa yang saya bagikan pada Anda. Nah, apa yang Tuhan kerjakan dalam saya dengan pengertian yang membuat saya berani melangkah dan memiliki iman yang tidak goyah. Karena kita apapun ujung-ujungnya yang kita lalui sesuai rencana Tuhan, langkah yang ditetapkan Tuhan, semua untuk memurnikan iman kita. Karena pada waktu Yesus kembali kedua kali ke bumi, dia tanya cuma satu hal, saudara-saudara, apakah masih ada iman di bumi? Dia nggak cari apakah masih ada gedung gereja yang penuh di bumi. Dia tanya apakah di setiap 7 miliar lebih penduduk dunia, planet bumi yang dia bikin ini, masih ada iman apa tidak? Iman menyelamatkan dan mengalahkan segala-galanya. Dan saya mau di tahun baru ini baru bulan kedua 2016, kita baru melangkah 30 hari dari bulan pertama kita kelarkan. Nah, Anda mesti tahu, ini tahun kali ini kita 366 hari, 366, sudah potong 30 hari lebih, tentunya kita tinggal 330 hari. Mau diapain? Tuhan sudah kasih in advance, bayar first quote di depan. 12 bulan cash, empty slot. Mau diisi apa? Cara ngisinya gimana? Nah, kita akan bagikan dalam beberapa episode selama bulan ini supaya Anda tidak sama sekali ketinggalan. Dan saya menolong dan Tuhan ajarin ke saya, kasih pewahyuan. Sepertinya terlambat tapi dalam Tuhan gak ada yang terlambat. Kayak sepertinya kecelakaan tapi dalam Tuhan tidak ada yang kecelakaan. Semua ada kairosnya Tuhan. Semua ada temponya Tuhan. Karena Tuhan, masa hidup kita di tangan Tuhan. Baik, kita lihat ke Yeremia 29. Saya mengalami pengalaman yang luar biasa di 2015, akhir tahun, masuk ke Januari 2016. Ini pengalaman transisi shifting yang menakutkan tapi indah gitu loh ya. Jadi perubahan itu kalau kita bicara mengenai transisi udah pasti berubah dong. Kayak dari musim gugur ke musim dingin. Dari musim dingin musim dingin, mungkin gugur, musim dingin, kemudian musim masuk ke spring ya, musim semi. Kemudian ke musim panas, musim panas bagi negara yang berempat musim, oke. Kalau di Indonesia kita punya musim hujan, musim kering gitu aja. Tapi walaupun hanya 2, tetap ada peralihannya saudara-saudara, ada perubahan-perubahan terjadi di cuaca kita, suasana hidup kita, atmosfer kita, di kebun-kebun kita, di hewan, semuanya berubah. Oke? Nah, serangga pun berubah yang muncul. Buah-buahan pun berubah. Ya, kita baru tahu, oh musimnya udah berubah. Sudah musim durian, rambutan. Nah, masuk lagi ke tahun yang baru awal, udah musim buahnya udah berbeda lagi. Oh, musimnya udah kelar. Nah, kuncinya adalah yang saya pelajari, hikmat yang saya pelajari, tetap berada di parameter kehendak Allah. Tetap ada di tracknya Tuhan. Tetap stay on course. Tetap di jalur Tuhan. Dalam kegelapan, kekelaman. Seperti waktu kita di dalam terang gak ada masalah. Okay? Nah, pada waktu inilah kalau Anda discerning. Mengetahui waktunya Tuhan. Lagu-lagu pujian penyembahan pun berubah. Yang dulu kayaknya seru, lagu modern bagus. Tapi gak ada urapannya di kita. Hanya fun. Sekarang bisa berbicara pada kita. Seperti Tuhan sendiri hadir dan ngomong ke kita. Nah, itu namanya waktu kairos. Atau the now word. Atau firman kini bagi Anda dan saya. Nah, apapun yang Anda lalui. Musim apa yang Anda sedang masuki. Jangan takut.
Saya baru ngerti sekarang kenapa ada 365 kali alias 365 kali, 1 kali per hari. Di mana Tuhan berkata, jangan takut, percayalah. Kenapa? Karena setiap hari itu buat satu orang itu ada firman kini buat dia yang dia mesti lalui. Yang dia mesti dengar dari Tuhan untuk kondisi yang dia alami. Bagi orang lain mungkin kininya 2 minggu lagi. Mungkin 2 bulan lagi. Setiap orang ada kalender slot-slotnya Tuhan sendiri. Makanya kita pada lahir di tahun-tahun yang berbeda. Kayak nggak ada usia tua, usia muda, usia senior, junior. Nggak ada. Kita lahir pada waktunya Tuhan. Musimnya Tuhan yang ngatur dia semua. Karena kehendak Allah. Dan kalau Anda baca kitab Efesus, Paulus berkata, karena sesuai kehendak Allah, kita dari dulu sudah ditetapkan jadi anak-anak Allah. Dulu saya nggak ngerti loh, sampai saya ngerti dan masuk ke dalam pengertian bahwa segala sesuatu itu diciptakan Tuhan dengan tujuan. Nah kalau tujuan ini kita nggak jelas, kita nggak tahu kita ngapain. Makanya seringkali ini kata-kata ini kayak air ngalir gitu aja loh. Di mana kita semua tahu Amsal 29 ayat 18 bukan? Di mana tidak ada wahyu, liar umat Tuhan. Atau di King James berkata di mana tidak ada vision, my people perish, binasa. Kenapa kok bisa binasa? Karena nggak ada arah. Karena kalau bahasa Inggrisnya cast of restraint. Jadi aku udah liar, nggak disiplin diri, nggak ada self disiplin. Yang bikin kita punya self discipline karena kita punya tujuan. Terus dari tujuan yang kenapa Tuhan bikin kita, alasan apa, the why, itu akan membuat kita dapat gambaran. Oh ujung kita akan jadi seperti itu. Mau pakai jubah putih karena jadi dokter. Mau pakai jubah yang hijau atau biru karena jadi ahli bedah. Mau jadi overall, pakai overall bajunya karena kita kepala teknisi mekaniknya. Mau jadi pakai baju suit, pakai dasi, pakai baju jaket, blazer, pakai rok karena kita lawyer atau eksekutif. Ada gambarnya saudara-saudara. Itulah impian kita. Vision itu gambar akhir, mimpi. Tapi itu nggak keluar kalau kita nggak ngerti tujuannya. Dan kenapa kok kita baru muncul tahun misalnya 1960 baru lahir. Karena memang slot itu dibutuhkan orang untuk melakukan, untuk lahir, untuk menyelesaikan masalah di area itu. Jadi kita nggak lahir karena kerinduan buah hati dari orang tua kita kepingin buah hati lahir. Bagi mereka orang tua yang nggak ngerti tujuan Tuhan, mereka berkata buah hati lahir, buah hatiku lahir. Buah hati bisa 12, saudara 12-12nya nggak tahu mau diapain loh. Tapi ternyata sesuai Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat 16. Bahwa kita tuh ditenun Tuhan di rahim ibu. Lah kalau Tuhan yang nenun, berarti dia tahu waktunya kapan dia tenunnya. Kapan mulai produksi. Ya kan nggak berarti tiap hari dia nenun semuanya serentak lahir sama-sama. Enggak. Kan dari zaman tahun 2000 sebelum Masehi. Sampai zamannya Adam. Sampai Kain Habel. Itu tahun berapa saudara? Tuhan nenun. Tapi ada yang ditenunannya jadinya tahun 2000 sebelum Masehi. Ada yang 100 tahun sesudah Masehi. Ada yang 1000 tahun sudah Masehi. Ada yang abad milenial. Itu yang tahu ngatur kalender itu tuh Allah sendiri. Dari mana saya tahu? Karena di ayat 14-nya dia berkata, di dalam kegelapan aku dirajut oleh Allah Tuhan. Dengan secara misterius dia bentuk tulang-tulangku dan buah pinggangku. Terus yang lebih menakjubkan lagi, dia tulis buku tentang kita hari-harinya. Jadi kapan dia tenun ginjal kita? Kapan mestinya otak kita kelar? Kapan jantungnya mesti kelar? Kapan mesti keluar dari rahim ibu? Kapan ibunya mulai kontraksi bersalin? Itu detiknya tuh diatur dia semua loh. Bukankah menakjubkan sekali? Jadi dengan saya mengerti begini, berarti 100% dia gak bisa ninggalin kita atau biarkan kita. Orang dia udah nenun kita kok. Tetapi kita, Yesaya 49 ayat 15-16 berkata, bagaimana ibu yang menyusui anaknya bisa melupakan anak yang disusui? Nggak mungkin. Walaupun yang disusui bisa lupa, tapi aku nggak bisa lupa. Kenapa? Aku yang nyusuin, aku yang nenun, aku yang rancang agendanya dia. Masa aku lupa? Karena Allah itu maha tahu, maha hadir, omniscient. Dan dia bukan manusia bisa berdosa, apa yang dia katakan pasti dia lakukan. Pengkhotbah 3. Ayat 1 sampai 10 kita akan bahas hari ini ya. Di bawah kolong langit ini, di bawah langit ini ada waktu dan musim. Musim itu ditentukan oleh bulan.
tetapi waktu oleh matahari. Makanya matahari terbenam terbit harian. Kalau musim berubah bulanan, saudara-saudara. Bukankah luar biasa? Alat penerangannya dipakai buat jam loh. Bukan kalender Gregorian loh ini. Ini kalender benda-benda penerangan Allah loh. Nanti ada kalender lagi bangsa Yahudi. Yang lain lagi. So kita mau ikut kalender Tuhan dong. Nah nanti akibatnya Anda akan mengenal kata Kairos. Itu kalender di kerajaan sorga. Di alam rohnya sorga. Dan Kronos itu kalendernya kita sesuai kalender bumi dunia. Nanti waktu Kairos ketemu Kronos, nah di situ tuh kita minta seperti Musa, ajar aku, hitung hari-hariku sedemikian supaya aku bijaksana. Karena kalau Kronosnya nggak ketemu Kairos dan Kronos nggak mau tunduk pada Kairos, buyar kitanya. Jadi yang bisa menggagalkan kita dari tujuan Tuhan dan visi Tuhan cuman kita. Dari pihak Allah nggak mungkin. Karena dia berkata, bagaimana seorang ibu yang menyusui anak bisa melupakan anak yang disusui? Nggak mungkin. Dan Allah berkata, gimana orang aku yang emang ideku kok kamu lahir tahun 1980. Ideku kamu lahir tahun 1945. Ideku kamu lahir tahun 1957. Bagaimana kamu mau ubah ke tahun 1975? Nggak bisa. Sebab ini kedaulatan Allah. Apalagi udah ditulis, saudara-saudara. Firman yang sudah diucapkan, udah telat, saudara. Udah jadi hukum. Makanya kita kalau baca Alkitab terus kita berontak, gue gak mau kayak begini, gue gak terima kayak begini. Telat, sudah tertulis. Makanya saya pikir, kenapa ya kalau Yesus ngomong seperti ada tertulis. Rasul Paulus pada surat-suratnya kepada gereja-gereja yang mengalami masalah. Di suratan Rasul Paulus seperti ada tertulis. Yesus ngadepin pencobaan di padang gurun menghadapi iblis. Dia ngomong apa? Sudah ada tertulis. Manusia tidak makan dari roti saja, tapi setiap perkataan yang keluar mulut apa? Final. Berarti kata-kata yang keluar dari mulut Allah menjadi hukum. Makanya namanya prinsip. Apa sih prinsip? Prinsip itu hukum. Kalau sudah ada hukumnya, kita mau rubah-rubah sendiri, kita melawan hukum. Nggak sadar kita berdosa. Sekarang saya baru ngerti kalau Daud berkata di Mazmur 19. Sadarkan aku akan dosa yang tidak kusadari. Baru timbul di pikiran aja udah melanggar ketentuan dan prinsip Allah, sudah melanggar hukum, udah kena sanksi, saudara. Kalau sanksinya diabaikan, terjadilah perbuatan dosa itu. Perbuatannya lah. Nah pada waktu kita berpikir seperti itu, langsung kairosnya Allah keluar. Karena Allah nggak bisa ada hubungan dengan dosa di dunia, nggak bisa. Okay? Dan kita nggak bisa bawa tubuh Allah untuk berzinah, itu nggak bisa. Jadi Roh Kudus langsung ninggalin kita. Akibatnya kita tinggal Kronos seperti Adam. Waktu dia halau keluar dari Taman Eden. Taman Eden artinya tempat di satu saat di mana hadirat Allah menjadi pintu terbuka antara surga dan bumi. Itu Eden artinya itu di bahasa Ibraninya. So, sekarang saya mau bagikan dari ayat 10 ya, Yeremia 29. Sebab beginilah firman Tuhan. Nah ini ya, sekarang saya baru ngerti lagi nih. Kalau sampai Alkitab itu ditulis, ini kan yang nulis Roh Kudus. Rasul Petrus jelasin ini. Nggak ada manusia bisa menafsirkan Alkitab. Karena ini perkataan firman. Yang ngomong bukan idenya pendeta. Kita mengutip apa yang sudah difirmankan. Sudah jadi ketentuan. Sudah jadi ketetapan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Dan ayat 2-nya berkata Yohanes 1. Tidak ada yang bisa ada ini bisa terjadi kecuali karena firman. Jadi yang menjadikan semuanya buku instruksi penciptaan adalah firman. Bagaimana mau dihapus? Bagaimana bisa di-cancel? Makanya dikatakan, sekarang saya kalau baca Alkitab, sebab beginilah firman Tuhan. Ya sudah, udah kelar, udah dari zaman dulu, udah selesai kayak begini. Enggak bisa dinegosiasi. Kita tunduk dan belajar mengerti supaya bisa selaras dengan dia. Akibatnya kita di bawah berkat Allah. Amin. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Coba tuh. Jadi Allah kembali ke hatinya, timbul cinta lagi, membara bagi bangsa Israel. Yang sengaja
menyembah, membikin Allah lain. Dari patung lembu kayak sampai patung-patung orang kayak patung dewa Molok kayak segala macam. Itu ditegur pakai Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Yehezkiel. Ini nabi gede-gede semua loh nih. Yang langsung ngomongnya ke rajanya nih. Karena raja yang bikin rakyat semua menyembah-nyembah berhala, berjinah. Mereka melakukan seperti perempuan pelacur yang melacurkan diri di bawah pohon katanya. Itu penyembah berhala segitu najisnya tuh di mata Allah. Karena aku yang bikin kamu kok. Rancangan kamu individu per individu 7 miliar orang di dunia saat ini. Satu persatu punya buku loh. Dan yang bikin tuh Allah. Nah sekarang bagaimana yang dia bikin di buku dia, di buku blueprint, buku pinternya dia, buku instruksi. Sekarang mengambil, bikin sendiri Tuhan lain. Yang katanya bisa kasih instruksi. Padahal ngajak ngomong aja gak bisa. Punya mulut gak bisa bicara. Punya kerongkongan gak bisa bersuara. Punya mata gak bisa melihat. Punya telinga tapi gak bisa mendengar. Mazmur 115 ngomong itu. Bagaimana kau mau dengerin itu? So Allah sakit hati. Mereka dihukum. Pokoknya yang gak melakukan berhala maupun yang melakukan berhala. Satu negara semua satu bangsa kena hukuman. Dibawa ke Babel 70 tahun. Sepertinya Babelonia waktu itu lebih kuat. Tapi itu semua untuk merendahkan hati orang Israel. Dan memurnikan kembali iman mereka. Karena mereka udah gak ada iman lagi kan ke Tuhan kan. Kan bikin Tuhan sendiri itu. Oke? Atas dasar pengaruh iblis tuh. Nah waktu mereka kapok itu. Orang-orang yang hidup benar. Dan melakukan kebenaran. Zamannya orang Israel berzina. Kan masih ada orang-orang yang benar juga kan. Nah salah satunya tuh Daniel. Mereka mendapat posisi yang sangat-sangat tinggi. Tangan kanan Raja Babel langsung. 5 periode, 5 pemilu, penggantian raja, inaugurasi raja di Babelonia. Ini Daniel, Syadrak, Mesak, Abednego terus jadi tangan kanan raja. Berarti reputasi track record menjamin dong. Betul nggak? Dan mereka terkenal bukan sebagai ahli nujum. Allah mereka menolong mereka. Menerjemahkan segala macam mimpi raja-raja Babel alami. Mereka terjemahin semua. Kan Allah maha tahu. Kayak yang mereka dianiaya masuk ke dapur perapian, gua singa itu gara-gara mereka menyembah Allahnya mereka, nggak mau nyembah Allah Babel. Gara-gara itu mereka dianiaya. Tapi lihat dong, mereka berkata dengan iman yang dilepaskan. Iman mereka ngomong apa? Iman tuh berubah kata-kata saudara-saudara. Bukan kata-kata saya percaya. Bukan. Ini loh imannya Daniel. Kak Daniel, Syadrak, Mesak, Abednego. Menunya aja menu kerajaan sorga. Nggak mau kerajaan Babel. Mereka nggak mau dikontaminasi. Kalau sampai Allahku tidak nolong aku keluar dari dapur perapian. Tetap kita nggak mau nyembah Allahmu. Kita nggak mau nyembah patungmu. Kita akan masuk dan keselamatan dari Tuhan. Waktu dibilang secara deklarasi oleh Daniel, Syadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Allahnya nggak keluarin dari perapian. Tetap mereka akan nyembah Allah. Nggak akan ganti. Pas dilempar masuk itu apinya begitu panas nyedot loh. Yang ngelemparin mereka ke dalam dapur api malah hangus. Merekanya jalan berdiri tak tersentuh api. Sebab ada pembela mereka orang keempat, manusia keempat masuk di dapur perapian. Mesias kita. Yang secara kairos dan supranatural menyelubungi di hadirat Tuhan gak bisa kebakar api saudara-saudara. Dan mereka dibawa keluar. Kemudian dimasukin lagi ke gua singa. Singanya bobo waktu Daniel masuk dibungkam mulutnya sama malaikat. Sampai Raja Darius bersyafaat buat Daniel. Dan kemudian sampai dikeluarin, Danielnya gak luka satu pun. Malah yang keluarin Daniel disergap habis sama singanya. Kenapa? Sebab orang yang tunduk hormat pada hukum ketentuan kerajaan yang di negara sorga namanya. Itu pemerintahan wajib melindungi. Itu syarat daripada berada di bawah pemerintahan suatu kerajaan. Makanya dikatakan, aku gak pernah ninggalin kamu, biarkan kamu. Oleh sebab itu dengan yakin kita berkata, Allah di pihak kita. Apa sih yang manusia bisa buat sama kita? Apa? Keselamatan kita bukan dari orang. Keselamatan kita dari Tuhan yang adanya di sorga. Makanya kita doa, Bapa kami yang ada di sorga. Gak ada di gereja, di sorga. Dikuduskan namamu. Datanglah pemerintahanmu di sorga ke bumi. Supaya aku masuk dalam kehendakmu. Seperti Yesus katakan, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapa. Amin. Oke. Ayat 10. Barulah aku memperhatikan kamu. Jadi ada timingnya kan. Tuhan tuh memang akan rencananya akan beresin Israel. Walaupun dia salah. Tapi ada timingnya Tuhan. Jadi kita gak bisa ngoyo. Kita gak bisa mempercepat. Ayo cepetan kelar dong. Udah kelamaan di sini. Ada waktunya. Kalau aku udah bilang 70 tahun.
nggak bisa diperpendek, nggak akan diperpanjang. Ya. Allah bekerja dengan waktu dan musim. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Udah, itu udah final. Karena Allah udah berfirman. Pasti balik kok ke Yerusalem. Pasti balik. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bayangin nih. Kita renungkan baik-baik ya saudara-saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi nomor satu yang tahu kita dibikin untuk rencana dan rancangan apa tuh siapa saudara? Bukan kita. Tuhan Bapak kita di surga. Dia yang tahu. Jadi Ibu Indri buat apa? Dia udah kelar. Rancangan Tuhan udah final. Bukan baru dibikin pas kita lahir. Udah kita lahir aja gara-gara rancangan dia kok. Oke. Kemudian lanjut. Demikianlah firman Tuhan. Tuh berarti udah final tuh. Karena Allah berfirman. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan dengan penuh harapan. Kalau izinkan saya pakai Alkitab King James, Anda bisa baca di teksnya di layar itu. For I know, God says, Allah berfirman, I know. Yang ini Anda ngerti dong, I know. I know my plan, my thought about you. Jadi kita kalau bilang kita nggak tahu tujuan hidup kita apa, Allah tahu. Makanya kita mesti balik ke buku itu yang tulis hari-hari kita itu loh. Yang adalah kitab suci ini. Tahu prinsipnya dari sini. I know my plan I have for you. A plan that give you prosperity, not of evil. A plan that give you future and a hope with expected end. Ini yang kurang bahasa Indonesianya nih. With expected end. Kita kalau bikin proyek, kita kalau jualan suatu barang, kita mestinya dealing sama orang mau ambil waktu 2-3 jam, seminggu bahkan dealing. Tujuannya buat apa? For an expected end. Ujung-ujungnya mau sign kontrak dapat pembayaran dong. Lunas sebelum tanggal berapa, betul nggak? Karena kita mesti ada cash flow. Betul kan apa tidak? Kira-kira seperti itulah. Right? Jadi Allah tuh berkata, walaupun kamu melalui, karena di Amsal 16, Anda bisa baca di layar itu, ayat 9, manusia itu menimbang-nimbang di hatinya. Tetapi Tuhan yang menentukan langkahnya. Saudara-saudara, Allah itu kasih mimpi, kasih pewahyuan. Vision itu, karena waktu kita dibaptis Roh Kudus, maka pada waktu itu, pada hari Pentakosta, akan dicurahkan rohku atas semua manusia di seluruh planet bumi loh. Okay? Agar mereka satu mendapat mimpi orang tua kita. Dua, teruna-teruna kita, hamba-hamba kita laki perempuan mendapat nubuat. Itu kan pesan Tuhan langsung kan. Tiga, anak-anak kita mendapat penglihatan. So, bahasanya Allah ke kita, ke manusia apa? Penglihatan, mimpi, nubuat. No, jadi pada waktu kita terima mimpi, menerima penglihatan, itu Allah yang kasih, jedret. Nah apapun yang dari Allah tuh wow, mana mungkin, gak mungkin. Tapi gak bisa dikoyakkan dari hati nurani kita. Keukir tuh. Nah untuk masuk ke mimpi tersebut, perencanaannya Anda dan saya yang bertanggung jawab. Kepada manusia, ku berikan hak untuk membuat perencanaan bagaimana masuk ke mimpi yang ku berikan. Kita mesti tulis, dari mana saya tahu mesti tulis? Habakuk 2. Ayat 3, ayat 2 sampai 4. Tulis apa yang kau lihat. Tulis. Supaya orang lewat baca tulisan itu. Dia lari dengan visi itu. Jadi tanggung jawab kita nulis. Dan nulis apa? Nulis perencanaan. Karena itu yang Tuhan kasih. Tuhan kasih mimpi tapi gak kasih perencanaan. Kita yang mesti bikin. Amsal 16 ayat 1 dan 2. Ayat 16 ayat 1. Kamu yang bikin petulis 1, 2, 3, Januari 1 apa, Januari 2 apa, 3. Itu presisi karena tujuan Tuhan itu presisi. Dan waktu kita di bumi itu dia yang udah kasih tahu loh. Kapan kadaluarsa kita, kapan kita RIP. Dan sampai jangka waktu itu mesti kelar visinya Tuhan. Supaya masuk kita kelar generasi berikut yang melanjutkan. Dia tinggal bawa
tongkat estafet kita dari apa yang kita kelarin. Kalau tidak problem dan tugas yang gak kelar yang kita kasih ke generasi berikutnya, mereka kerja double, kasihan. Jadi kasih itu menyediakan generasi berikutnya untuk bawa agar mereka bawa kerjaan yang kita selesaikan untuk masuk ke masanya dia. Musimnya dia untuk menyelesaikan panggilan Tuhan, problem yang mesti dia selesaikan. Nah, Allah berkata ayat 1, dan aku akan memberi jawaban lidah. Artinya apa? Setelah kita tulis perencanaan itu, perencanaan yang kita tulis apa sesuai mimpi itu? Kenapa kok mesti sesuai mimpi Tuhan itu, Ibu Indri? Sebab Amsal 19 ayat 21, Anda bisa baca di layar. Manusia membuat perencanaan, menimbang-nimbang. Tapi tujuan Tuhanlah yang terlaksana. Ya sudah, daripada nimbang-nimbang sendiri salah. Mending, dan yang dilaksanakan Tuhan, yang diselesaikan Tuhan cuma tujuannya dia bagi kita. Ya kita cari tujuan Tuhan bagi kita. Yaitu kenapa sih dia bikin manusia? Kejadian 1 ayat 26 menjelaskan itu. Supaya kita berkuasa. Dan kita dilepaskan kuasa, otoritas, wewenang pakai kuasa di bumi. Mengelola harta kekayaan Allah di bumi. Itu tujuan kenapa kita dibikin. Nah, kita bikin perencanaan ke sana. Karena tujuan Tuhan bikin manusia untuk kerja. Bukan buat kawin. Bukan buat minta istri. Hal pertama yang Tuhan kasih kepada Adam. Kerja. Kerjaan. Bukan wanita. Kerjaan nomor 1. Nah, kerjanya apa? Si Adam yang mesti tulis. Kemudian Tuhan berkata, nanti jawabannya aku yang kasih jawaban. Ini cocok enggak? Dengan kita ayat 3 katakan serahkan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bikin itu terlaksana. Bukankah luar biasa? Contoh yang jelas. Apakah Allah sudah memberitahu kepada Raja Daud bahwa dia akan menjadi Raja Israel? Sudah. Apakah Allah bikin hati Daud berkenan kepada Allah? Allah kan udah ngomong pada Nabi Samuel. Kepada Saul. Allah udah nolak kamu deh Saul. Dan dia telah memilih bagi dia seorang raja, gembala bagi umatnya Israel. Yang memiliki hati berkenan pada Allah. Saul gak tahu siapa orangnya. Padahal orangnya ada di depan dia. Karena dia pembawa senjatanya Saul. Setelah mengalahkan Goliat. Daud tahu. Tapi apakah Daud tahu bahwa Allah langkah menuju istana, duduk di tahta Israel, kerajaan istana Israel. Daud mesti melalui 16 tahun dianiaya Saul, mau dibunuh Saul, mau dilempar lembing, dituduh anak pelacur segala macam. Apakah Daud tahu itu? Itulah langkah yang Tuhan taruh. Kenapa kok Tuhan gak kasih kita tahu dari depan? Nanti langkahnya ya, setelah kamu dapat mimpi, kamu akan ngalami ini, dianiaya, mau dibunuh. Kenapa kok dikasih tahu? Ya kalau dikasih tahu ya Daud mundur. Yusuf juga mundur. Aku jadi itu aja deh. Pemelihara kambing domba, bapakku aja deh. Daripada mati konyol kayak begitu. Enggak deh, aku gak kuat. Makanya Allah gak pernah kasih tahu langkahnya gimana. Anda ketawa dan amin saya. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah orang benar. Kalaupun jatuh, gak sampai tergeletak karena tangannya menopang. Amin. Anda ngerti gak sih langkahnya itu apa? Daud ngomong loh. Oke, sebelum kita berpisah di sini. Walaupun aku melalui lembah kekelaman. Aku tak takut bahaya. Karena engkau besertaku, menghibur aku. Gak ada tongkat menghibur aku. Sebelum dia ngomong itu di Mazmur 23, dia ngomong apa? Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Dia baringkan aku di padang rumput hijau. Bimbing aku ke sungai tenang. Dia segarkan jiwaku. Setelah itu dibawa ke lembah kekelaman. Itulah langkah Tuhan. Saudara-saudara, dalam gelap atau terang, tetap percaya. Karena dia gak berubah. Tujuan pun udah fix. Expected end. Dari acara Today's Breakthrough. Tuhan berkati.